time, we will learn about narrative text. Kali ini kita akan mempelajari materi baru tentang narrative text. So, watch the explanation until the end, okay? Tonton videonya sampai habis ya. And don't forget to subscribe, comment, like, and share. Nah, English lovers, pasti di antara kalian sering membaca tulisan fiksi dalam bentuk cerpen, dongeng, novel, atau buku cerita, bukan? Dalam bahasa Indonesia, tulisan-tulisan ini disebut sebagai teks narasi yang tujuan dibuatnya untuk menghibur para pembacanya. Sama halnya dengan bahasa Inggris, tulisan ini disebut sebagai narrative text. Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the solution to solve the problems. Jadi naratif teks adalah sebuah cerita dengan rangkaian peristiwa yang mencari solusi untuk memecahkan masalahnya. Do you know what is the purpose of narrative text? Apakah tujuan dari teks naratif tersebut? The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi tujuan naratif teks adalah untuk menyenangkan atau menghibur pembacanya. English lovers, sekarang kita lihat genre dari narrative text atau jenis-jenis narrative text. Yang pertama ada fairy tale, yaitu dongeng. Kemudian mystery. Ini adalah cerita mistis. Kemudian romance, cerita cinta. Kemudian ada legend. Ini berupa legenda. Ada horror. Ini adalah kisah-kisah seram. Nah, English lovers, sekarang kita lihat ciri-ciri naratif teks. Ciri yang pertama adalah menggunakan action verbs dalam bentuk past tense. Contoh yang sering dipakai dalam naratif teks: killed, went, live. Kita lihat penjelasannya. Karena naratif teks sering berbentuk cerita zaman dahulu kala, maka kata kerja yang digunakan adalah dalam bentuk past tense. Ciri yang kedua adalah menggunakan time conjunction. Contoh time conjunction yaitu when, then, atau suddenly. Kita simak penjelasannya.
Naratif teks disusun teratur berdasarkan kronologi waktu. Nah, untuk menghubungkan urutan waktu tersebut digunakan time conjunction. Yang ketiga, menggunakan adverb of time. Contohnya, once upon a time, one day. Adverb of time juga dibutuhkan dalam menulis naratif teks, dengan tujuan menunjukkan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Ciri yang keempat adalah menggunakan specific character. Contohnya, Cinderella, Sang Kuryang, atau Alibaba. Dalam sebuah narasi, pengarang akan menciptakan karakter spesifik sebagai tokoh utama dalam cerita. Tak hanya tokoh utama saja, semua karakter ditulis dengan jelas mulai dari nama, bentuk, warna, dan juga wataknya. Ciri yang kelima adalah menggunakan direct speech. Contoh direct speech adalah Snow White said, "My name is Snow White." Kutipan yang diambil dari percakapan karakter dalam cerita disebut juga sebagai direct speech. Dialog antar karakter ini sangat penting untuk ditulis dalam sebuah cerita, agar cerita bisa terlihat lebih hidup dan tidak monoton. Generic structure narrative text. First, orientations. What is definition of orientations? Orientation, it is about the opening paragraph where the character of the story are introduced. Jadi English Lovers, orientation ini berisi tentang pembukaan cerita, di mana karakter utama diperkenalkan. The second is complication. What is definition of complication? Complication tells the beginning of the problem which leads to the crisis of the main participants. Jadi complication menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. The third is resolutions. What is definition of resolutions? Resolution is the problem is resolved either in a happy ending or in a sad or tragic ending. Jadi bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan, dapat menjadi lebih baik atau malah lebih buruk, yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia atau sebaliknya. Fourth, reorientation or coda.
Definitions. This is a closing remark to the story and it is optional. It consists of a moral lessons, advice, or teaching from the writer. Jadi bagian ini adalah penutup dari suatu cerita yang bersifat opsional. Reorientation bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau to the family.
and woke up. He could not see the turtle anywhere. He went at full speed to the finish line, but found the turtle there waiting for him.